Kami dari mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Awasle Medan dari kelompok 4 semester 4, kami akan menjelaskan materi tentang karbohidrat. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang definisi karbohidrat. Karbohidrat merupakan persenyawaan antara karbon, hidrogen, dan oksigen yang terbentuk di alam dengan rumus umum CnH2ON. Kemudian ada juga definisi karbohidrat yang lain, yaitu senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Oleh karena itu, karbohidrat mempunyai dua gugus fungsional yang penting. Yang pertama, gugus hidroksil, yang kedua, gugus keton atau aldehid. Penggolongan karbohidrat itu terbagi atas 4. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana. Yang kedua, disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang mengandung 2 satuan monosakarida. Yang ketiga, oligosakarida, yaitu karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-10 satuan monosakarida. Yang keempat, yaitu polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan monosakarida. Baiklah, sekian dari definisi karbohidrat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu dan sendiri. Kepada saudara dan sendiri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Elinor Atika, yaitu monosakarida. Satuan karbohidrat yang paling sederhana dengan rumus C8H2NON, di mana N3-8 C3H6O3, triosa C4H8O4, tetrosa, dan seterusnya. Macam-macam monosakarida yaitu aldosa, monosakarida yang mengandung gugus aldehid. Kemudian ada ketosa, monosakarida yang mengandung gugus keton, contohnya fruktosa. Kemudian struktur siklis dari monosakarida. Aldehid dan keton dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiasetal atau hemiketal. Dan seperti ini strukturnya. Kemudian ada struktur siklik monosakarida, yaitu hemiasetal atau hemiaketal siklik terbentuk jika gugus keton atau aldehid dan alkohol terdapat dalam satu molekul. Contohnya 4-hidroksipentanol. Kemudian ada struktur siklis monosakarida. Monosakarida mempunyai gugus karbonil, aldehid atau keton, dan gugus hidroksil dalam tiap molekulnya. Oleh karena itu, monosakarida dapat membentuk hemiasetal dan hemiaketal siklis. Contohnya yaitu glukosa. Kemudian ada struktur siklis monosakarida. Pada glukosa, hemiasetal siklis terbentuk antara gugus aldehid atau hidroksiketon akan teroksidasi menjadi karboksilat atau keton. Ketiga, yaitu pembentukan glikosida. Reaksi monosakarida hemiasetal atau hemiketal siklik dengan satu molekul alkohol lagi membentuk asetal atau ketal. Pada reaksi ini, gugus OH pada C anumerik digantikan dengan gugus OR dari alkohol. Dan yang terakhir yaitu ikatan glikosidi. Asetal atau ketal seperti ini dinamakan glikosida, dan ikatan dari karbon anomeri dengan gugus OR disebut dengan ikatan glikosidi.
Glikosida dinamai berdasarkan nama monosakaridanya dengan mengganti akhiran A dengan ida. Misalnya, glukosa menjadi glukosida, manosa menjadi manosida. Kemudian ada pula sifat-sifat fisik dari monosakarida, yaitu 1. Padatan kristal tidak berwarna, 2. Larut dalam air atau ikatan hidrogen, 3. Sedikit larut dalam alkohol, 4. Tidak larut dalam ether, kloroform, benzena, kelima, rasanya manis di antara monosakarida, fruktosa, dan yaitu fruktosa yang paling manis. Dan ada pula beberapa reaksi dari monosakarida. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Berdasarkan kemampuannya untuk mereduksi senyawa atau bereaksi, yaitu ada reaksi Tollens, Benedict, Fehling. Kemudian ada pula sifat-sifat fisik dari monosakarida, yaitu 1. Padatan kristal tidak berwarna, 2. Larut dalam air atau ikatan hidrogen, 3. Sedikit larut dalam alkohol, 4. Tidak larut dalam ether, kloroform, benzena, kelima, rasanya manis di antara monosakarida, fruktosa. Pula beberapa reaksi dari monosakarida. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Berdasarkan kemampuannya untuk mereduksi senyawa atau bereaksi, yaitu ada reaksi Tollens, Benedict, Fehling. Oksidasi aldosa oleh reaksi Fehling's, Benedict atau Tollens membentuk asam monokarboksilat menjadi asam aldonat. Oksidasi aldosa dengan oksidator kuat atau HNO3 panas menghasilkan asam dikarboksilat karena HNO3 selain mengoksidasi gugus aldehid juga mampu mengoksidasi gugus CH2OH. Baik, terima kasih kepada pemateri 2 yaitu Saudara Dian Sundari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3 yaitu Ameliana. Kepada Saudara Ameliana kami persilakan. Saya Amaliana akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yaitu Dian Sundari, yaitu tentang disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari dua satuan monosakarida. Dua monosakarida dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara C anumerik dan satu unit monosakarida dengan gugus OH dari unit monosakarida yang lainnya. Beberapa disakarida yang sering dijumpai yaitu maltosa, seluliosa, laktosa, dan sukrosa. Ya, ini adalah struktur dari maltosa. Ikatan pada maltosa. Pada maltosa, ikatan glikosidik terjadi pada atom C. Dari satu glukosa dengan atom C4 dari glukosa yang lain. Sehingga ikatannya disebut ikatan 1:4 glikosidik. Karbon anumerik di unit glukosa sebelah kanan pada maltosa dalam bentuk hemiasetal sehingga akan dapat berkesetimbangan dengan struktur terbuka. Oleh karena itu, maltosa dapat bereaksi. Yang ketiga adalah laktosa, merupakan gula utama pada ASI dan susu sapi, 4-8% laktosa. Karbon anumerik pada unit galaktosa mempunyai konfigurasi B pada C1 dan memberikan dengan gugus OH pada C4 unit glukosa. Galaktosemia adalah penyakit yang disebabkan karena tidak memiliki enzim yang dapat mengisomerasi galaktosa menjadi glukosa sehingga tidak dapat mencerna susu. Ini adalah struktur laktosa. Sukrosa. Sukrosa dikenal dengan gula pasir, terdapat pada tumbuhan fotosintetik yang berfungsi sebagai sumber energi, misalnya pada tebu, bit gula. Pada sukrosa kedua, karbon anumerik pada kedua unit monosakarida terlibat dalam ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik terjadi antara C1 pada unit glukosa dan C2 pada unit fruktosa, sehingga tidak mempunyai gugus hemiasetal. Baik, terima kasih kepada pemateri 3 yaitu Amaliana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 4 yaitu Qori Hasanah. Kepada Saudara Qori Hasanah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qori Hasanah. Saya akan melanjutkan presentasi daripada teman saya sebelumnya.
Jadi pada kali ini kita akan sedikit menjelaskan dan memaparkan tentang karbohidrat yang termasuk dari jenis polisakarida. Nah, polisakarida. Polisakarida terdiri dari kata poli yang artinya banyak, yang apabila dihidrolisis maka akan menghasilkan banyak monosakarida. Nah, monosakarida ini terdiri dari beberapa jenis lagi nih. Pertama ada amilum atau pati. Pati yang biasa kita jumpai pada padi-padian, umbi-umbian ataupun pada kentang. Nah, pati terbagi atas dua, yaitu amilosa dan amilopektin. Lalu ada glikogen. Nah, glikogen ini dia penyimpanan energi yang terdapat pada hewan, yang berarti dia itu tidak larut dalam air. Lalu ada beberapa yang lainnya yaitu selulosa, kitin, dan pektin yang sering kita jumpai pada buah-buahan. Berikutlah pembagian secara umum daripada polisakarida. Saya Korea Sana, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat, yaitu Korea Sana. Contoh dari karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Contoh yang bisa kami berikan ada beberapa. Yang pertama yaitu gula, yang kedua nasi, ketiga beras merah, keempat singkong, kelima jagung, keenam gandum, ketujuh buah-buahan yang manis, dan lain sebagainya. Demikianlah pemateri dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.